Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini ada aku, Mailani Mutiara Maharani. Aku prefer dipanggil May, and this is the time for sharing information with May. Pada kali ini aku akan membahas mengenai komunikasi dan hubungan. Yap, lebih tepatnya dengan judul Cegah Lost Kontak dengan Silaturahmi Digital. Gimana? Teman-teman pasti udah kebayang dong apa yang mau kita bahas? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu tujuan kenapa sih ngambil judul Cegah Lost Kontak dengan silaturahmi digital. Ya, tentunya pasti untuk mencegah lost kontak antar sesama serta menginformasikan kepada teman-teman betapa pentingnya silaturahmi atau menjaga hubungan dengan metode silaturahmi digital. Kita semua adalah manusia, so pastilah itu kita manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bagi manusia jika tidak menjalin hubungan dan tidak berinteraksi sosial. Zaman sekarang ini adalah zaman modern atau sering dikenal era digital. Nah, masyarakat modern juga sudah tidak jarang yang tahu istilah lost contact. Nah, seringkali masyarakat sekarang menyebut lost contact. Kalau sebutan itu diartikan satu persatu, lost artinya kehilangan dan kontak adalah kontak. Jika artinya disatukan menjadi kehilangan kontak. Nah, bahkan di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia mendefinisikan bahwa lost contact itu berbeda-beda, yaitu seseorang yang masih menyimpan kontak orang yang dikenalnya atau pernah dikenal atau bahkan dekat tapi tidak ada komunikasi atau chatan di antara mereka. Nah, maka dari itu pentingnya kita menjaga hubungan dengan sesama atau biasa kita sebut silaturahmi. Teman-teman pasti sudah familiar dong dengan kata silaturahmi. Yap, betul. Silaturahmi adalah kegiatan atau amalan yang dilakukan manusia untuk menyambung tali persaudaraan. Nah, bahkan dalam Islam, Rasulullah SAW menyebutkan betapa pentingnya menjalin tali silaturahmi. Pada hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Silaturahmi ini berlaku bagi antar umat beragama, sehingga silaturahmi ini tentu bisa dilakukan dengan siapa saja, kapanpun, dan dimanapun. Bagaimanapun, hubungan pertemanan atau persaudaraan merupakan salah satu dorongan kualitas hidup seseorang. Sebagaimana Baz Luhrmann pernah mengatakan bahwa baik-baiklah pada saudaramu. Mereka adalah hubungan terbaikmu di masa lalu dan akan selalu bersamamu di masa depan. Nah, menurut Syafi'i, kegiatan silaturahmi berfungsi untuk keamanan dan ketentraman dalam kehidupan pergaulan sehari-hari baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. So, bersilaturahmi itu merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan agar hubungannya antar sesama itu tetap terjalin baik. Meskipun jauh dan tidak berkomunikasi, ia akan kembali menyambung komunikasi yang telah lama terputus agar terjalin lagi hubungannya dengan penuh kasih sayang di antara mereka.
Oke, kita masuk ke silaturahmi digital. Kenapa silaturahmi digital? Karena di zaman sekarang atau biasa kita sebut dengan era digitalisasi ini, kita semua hampir bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul kan? Nah, salah satunya adalah silaturahmi. Banyak orang di luar sana, mungkin saya juga, masih terpaku bahwa silaturahmi itu bertemu langsung, apa-apa bertemu langsung gitu. Ya, itu pernyataan yang memang tidak salah, tetapi di sisi lain sudah banyak juga orang-orang yang lost contact karena jarak dan waktu yang memisahkan di antaranya. Nah, inilah silaturahmi digital yang merupakan satu langkah kecil untuk mencegah lost contact, apalagi memutus tali silaturahmi antar sesama. Meskipun basicnya digital, hanya chatan semata, itu merupakan hal kecil yang sangat berharga untuk kita. Karena bagaimanapun, kita perlu menjaga tali silaturahmi kita. Ya, meskipun hanya chat menanyakan kabar, atau bahkan pasti ada yang via call atau video call. Nah, metode silaturahmi digital inilah yang bertujuan untuk tetap menjalin hubungan antar sesama, walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Zaman terus berkembang, hubungan pun perlu dipertahankan dengan baik. Misalnya, ada seseorang yang LDR atau long distance relationship, atau sudah lama tidak bertemu karena urusan lain dengan sahabat, kerabat, atau bahkan pasangannya. Seseorang itu bisa menggunakan metode ini dengan chatan, atau call, atau video call, sehingga hubungan tetap terus terjaga dan terjalin. Kadang tak terlihat nilai silaturahmi yang padahal kita selalu lakukan setiap harinya. Nah, contohnya, chatan dengan seseorang yang telah lama tidak bertemu, kemudian berteleponan dengan seseorang di sela kesibukannya, atau bahkan sampai video call karena saking serunya mengobrol. Sebenarnya banyak sekali cara kita untuk terus menjaga silaturahmi, dan seharusnya kita tidak perlu memikirkan lagi jarak dan waktu di era digitalisasi ini. Nah, kita pasti tahu dong dampak baik dan buruk digitalisasi. Dengan adanya silaturahmi digital ini, memungkinkan bahwa hubungan akan terus berjalan dan tidak canggung. Coba bayangkan, kalau saat ini, zaman modern ini, tidak ada media sosial yang menjadi perantara kita silaturahmi. Berpotensi banget untuk memutuskan tali silaturahmi kan berarti. Teknologi sudah mulai canggih pada zaman modern ini, maka tidak ada alasan lagi untuk masyarakat yang mengatakan bahwa ia lost contact atau tidak bisa bersilaturahmi lagi. Padahal dengan simpelnya kita bisa menggunakan digital, walaupun sebatas saling menanyakan kabar, tapi itu sangat berarti dan penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Nah, jadi buat teman-teman semua, gak usah ada lagi deh alasan gue udah lost kontak, gue udah gak komunikasi lagi sama dia. Nah, yang padahal dulunya sangat dekat. Karena metode silaturahmi digital inilah langkah kecil untuk kita sebagai makhluk sosial yang hidup di zaman modern. Memang tidak memaksa keadaan, tetapi perlu diingat betapa pentingnya menjalin silaturahmi. Oke, teman-teman semua, ayo kita sama-sama mencoba hal kecil untuk kebaikan bersama. And this is May's information. Aku May, pamit undur diri, semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. See you in the next information. Have a nice day and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.